Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh dan Soleha? Masih tetap semangat ya belajarnya meskipun belajar dari rumah. Kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pada pembelajaran kali ini yaitu sebagai berikut. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah pernah belajar mengenai interaksi sosial dan tanggung jawab. Nah, untuk materi hari ini, Bu Guru akan membahas sedikit mengenai interaksi sosial dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Dipersiapkan terlebih dahulu ya buku tematik 5D-nya. Sebelum ke interaksi sosial, terlebih dahulu kita mengetahui lingkungan. Karena setiap individu memerlukan lingkungan untuk hidup. Apa sih itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia. Lingkungan dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Apa sih itu lingkungan biotik? Lingkungan biotik adalah semua komponen makhluk hidup di permukaan bumi seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan lingkungan abiotik adalah segala benda mati yang bermanfaat dan berpengaruh terhadap makhluk hidup seperti air, tanah, dan udara. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan lingkungan hidup? Lingkungan hidup adalah segala kesatuan ruang baik benda mati maupun makhluk hidup yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia dan makhluk lainnya. Nah, itu yang disebut dengan lingkungan hidup. Sedangkan manusia sebagai makhluk sosial memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga akan terjadi interaksi sosial. Jadi, pada intinya, interaksi sosial adalah interaksi antar manusia. Contohnya, berbincang, bersalaman, dan jual beli. Ada 3 bentuk hubungan interaksi sosial, antara lain yang pertama, interaksi antar individu. Contohnya, ketika kita mengobrol dengan teman di sekolah, kemudian mengobrol dengan kakak, adik, ibu, atau orang lain, itu disebut dengan bentuk interaksi sosial antar individu. Yang kedua, interaksi antar kelompok. Contohnya, ketika kita berdiskusi menyatukan pendapat kelompok yang berbeda. Jadi di situ terjadilah interaksi antar kelompok. Itu contohnya. Yang terakhir, interaksi individu dengan kelompok. Contohnya ketika seorang guru yang sedang mengajar di depan kelas. Ada sekelompok siswa yang belum paham dengan materi yang disampaikan. Lalu siswa tersebut bertanya kepada gurunya. Kemudian guru itu langsung menjawab apa yang dipertanyakan oleh siswa itu. Jadi itu merupakan salah satu contoh interaksi individu dengan kelompok. Arti penting interaksi sosial. Interaksi sosial sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat. Kenapa demikian? Karena jika tidak ada interaksi sosial, manusia akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi manusia dengan lingkungan dapat mempengaruhi pembangunan sosial budaya. Lalu, apa sih itu pembangunan sosial budaya? Pembangunan sosial budaya merupakan segala kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Banyak upaya yang dapat dilakukan dalam pembangunan sosial budaya, khususnya dalam menjaga lingkungan hidup. Misalnya, ikut berpartisipasi dalam rapat serta menghargai setiap pendapat warga. Ikut melakukan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan di sekitar rumah. Mengikuti ronda malam warga secara bergilir untuk menjaga keamanan lingkungan dan aktif dalam organisasi yang terdapat di lingkungan sekitar. Upaya-upaya tersebut dapat berjalan dengan baik jika setiap warga saling bekerja sama dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Tanggung jawab terhadap lingkungan sosial ini ada dua macam. Yang pertama, tanggung jawab sebagai warga sekolah. Sebagai warga sekolah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keadaan sekolah, misalnya agar tetap bersih sehingga dapat menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Bentuk tanggung jawab yang terakhir yaitu tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang ada di dalam masyarakat. Misalnya, dalam pemilihan ketua RT, warga memiliki tanggung jawab agar pelaksanaannya memiliki asas luber-jurdil, yaitu kepanjangan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, itu merupakan contoh sebagai warga masyarakat. Berikut ciri-ciri orang yang memiliki rasa tanggung jawab. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kedua, bersedia menanggung akibat dari kesalahan yang diperbuat. Yang ketiga, rela berkorban. Yang keempat, tidak merugikan orang lain. Dan yang terakhir, tidak menentang aturan yang ada. Manfaat tanggung jawab. Ada 3 manfaat tanggung jawab. Yang pertama, mendapat hasil pekerjaan yang baik. Yang kedua, mendapat kepercayaan dari orang lain. Dan yang terakhir, memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi, ketika kita melakukan dengan penuh tanggung jawab, maka akan memperoleh manfaat dari tanggung jawab itu sendiri. Untuk tugasnya, silahkan Ananda buka buku paket halaman 51. Yang dikerjakan cukup yang diberi tanda checklist saja. Untuk materi hari ini Bu Guru cukupkan ya. Semoga Ananda bisa memahaminya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.